Setelah restorasi Meiji, Jepang berhasil bertransformasi menjadi salah satu negara maju yang patut untuk diperhitungkan. Kekuatan militernya di Pasifik bahkan tidak bisa diremehkan oleh negara adidaya sekelas Amerika Serikat. Di tahun 1942, setelah berhasil merusak pangkalan Pearl Harbor, militer Jepang datang ke Hindia Belanda. Mereka berhasil mengusir koalisi dari pasukan sekutu dan Belanda. 28 Februari 1942, Belanda yang saat itu menjajah Nusantara mampu diusir oleh pasukan Jepang. Dalam waktu singkat, wilayah Nusantara terutama Pulau Jawa berhasil dikuasai oleh Jepang. Awalnya, kedatangan Jepang ini disambut baik oleh masyarakat bak pahlawan karena berhasil mengusir penjajah dari wilayah Nusantara. Namun, masyarakat saat itu belum sadar bahwa bangsa yang mereka anggap sebagai penyelamat ini justru akan berubah menjadi mimpi buruk. Masyarakat Jawa bahkan sangat mempercayai ramalan Joyoboyo. Ramalan itu menyebutkan akan datang bangsa berkulit kuning yang mengusir bangsa kulit putih. Jepang dianggap sebagai representasi dari bangsa berkulit kuning tersebut, sedangkan bangsa Belanda dianggap sebagai representasi dari si bangsa kulit putih. Nah, ramalan ini pula yang dijadikan alat propaganda oleh Jepang bahwa mereka adalah penyelamat bangsa Asia. Mereka menyebut diri mereka sendiri sebagai saudara tua bangsa Indonesia yang berkeinginan membuat persemakmuran di wilayah Asia Pasifik. Propaganda ini dikenal dengan semboyan gerakan 3A, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Bahkan beberapa pihak menyatakan bahwa pasukan Jepang ini adalah bangsa yang diramalkan untuk membebaskan Nusantara dari penjajahan asing. Sebenarnya propaganda ini untuk menarik simpati masyarakat agar mau membantu Jepang yang saat itu sedang menghadapi Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua. Bahkan Jepang juga melibatkan pemuda Indonesia yang tergabung dalam pasukan pembela tanah air atau yang dikenal dengan PETA. Pasukan PETA kemudian dibentuk untuk menghadapi pasukan sekutu di medan perang. Karena perang membutuhkan tenaga dan dana yang tidak sedikit, maka Jepang memberlakukan sebuah kebijakan kerja paksa yang kemudian dikenal dengan nama Romusa. Dengan melibatkan masyarakat jajahan dalam berbagai program pembangunannya, total pekerja Romusa yang dimiliki oleh Jepang bahkan mencapai 4 hingga 10 juta orang. Setiap keluarga diwajibkan mengirim seorang anggota untuk dijadikan Romusa. Kebijakan Romusa diberlakukan oleh militer Jepang dari tahun pertamanya mendarat di Indonesia. Kebanyakan, Romusa berasal dari mereka yang berprofesi sebagai petani. Bahkan sejak Oktober 1943, seluruh petani di Nusantara diwajibkan untuk menjadi Romusa. Mereka diberikan berbagai macam tugas seperti mengurus lahan kosong untuk ditanami tanaman pangan dan juga membangun rel kereta. Dalam pelaksanaan tugas sebagai Romusa, mereka diperlakukan secara kasar dan tidak manusiawi. Kondisi seperti inilah yang membuat banyak Romusa pada akhirnya meninggal karena kelaparan, terlalu lelah, atau kecelakaan kerja. Salah satu contoh pembangunan yang dilakukan oleh para Romusa adalah pembangunan terowongan untuk mengalirkan aliran Sungai Brantas yang meluap ke Samudra Hindia. 17 November 1942, Sungai Brantas meluap. Luapan Sungai Brantas ini menenggelamkan 150 desa dan 9.000 rumah di Kabupaten Tulung Agung. Banjir ini juga mengakibatkan kerugian bagi Jepang karena banyak lahan pertanian yang terendam air dan gagal panen. Oleh karena itu, mereka membangun terowongan pengalih aliran air dengan mengirimkan lebih dari 10.000 Romusa per harinya. Pembangunan dimulai pada Februari 1943 dan rampung pada Juli 1944. Terowongan yang diberi nama Neyama ini masih berfungsi dengan baik bahkan sampai Jepang hengkang dari Indonesia. Pada akhir tahun 1944, Jepang pun semakin terdesak dan garis pertahanannya mulai bisa dihancurkan oleh pihak sekutu. Hingga pada akhirnya, Amerika Serikat memutuskan untuk menjatuhkan 2 bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Bom ini mengakibatkan kerusakan yang sangat besar dan menyebabkan ratusan ribu orang Jepang meninggal dunia. Kerusakan akibat ledakan bom tersebut juga berdampak pada kondisi ekonomi dan politik Jepang yang langsung lumpuh. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Kaisar Jepang Hirohito menyerah tanpa syarat kepada sekutu, tapi memang kekalahan Jepang terhadap sekutu memberi kesempatan bagi Indonesia untuk merdeka. Akhirnya Indonesia pun mendeklarasikan dirinya sebagai bangsa dan negara yang merdeka, dan Jepang pun hengkang dari tanah Nusantara
sekaligus mengakhiri sistem kerja paksa dari para Romusha.